Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Haryanti Astuti, mahasiswa PPG guru kelas batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25204186918. Pada hari ini, tanggal 31 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Darul Ulum kelas 4. Materi tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siap belajar semua ya anak-anak ibu ya. Baik, David coba masuk ke depan untuk doa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Hari ini siapa yang tidak masuk? Bisa balik buat dulu ya. Alfa, Andes, David, Mercy, ya, David. Lalu untuk sekarang adalah lagu Indonesia Raya. David coba baju berapa? Lalu masih ingat nggak ice breaking yang biasa kita nyanyikan? Oke, tepuk kelas 4. Oke, terima kasih. Alhamdulillah alamin. Tahu nggak kita sekarang pelajaran apa? IPA atau sains ya. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang tumbuhan adalah sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan itu apa saja coba? Tumbuhan itu apa saja? Banyak ya. Seperti yang Ibu bawa ini, tanaman apa? Bayam. Ada bayam. Bayam di sini. Ini lengkap nggak anggota tubuhnya? Lengkap. Ada apa saja? Belum ada bunganya. Buahnya belum ada, tapi kategorinya ini lengkap karena masih kecil. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau misalnya tanaman ini kita patahkan, lalu bagian yang atasnya ini Ibu tanam, yang atas ini tumbuh tidak? Tidak. Kenapa? Akarnya tidak ada akarnya. Kalau tidak ada akarnya, tanaman tidak bisa hidup. Sebagian besar tanaman tidak bisa hidup, ya. Karena akar, kenapa sih kok nggak bisa hidup? Siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa tahu?
Tunjuk tangan. Biasakan tangan sama. Karena tidak ada apa? Hah? Tidak ada sumber makanan. Biar bisa tumbuh, dia berkembang, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya, itu adanya sumber makanan. Sumber makanan itu diserapnya melalui akar. Makanan yaitu mineral ya, air itu melalui akar. Nah kebalikannya, kalau ini ibu potong yang bawahnya aja yang ibu tanam, hidup nggak? Hidup, karena sumber makanannya ada di akar. Itu menyerapnya melalui akar ya ke sari-sari makanan, sari-sari tanah yang ada di tanah, termasuk ada cacing, proteinnya, ya kan? Nah air, mineralnya, di situ semuanya ada. Daun-daun kering itu kan proteinnya, ya kan? Nah di situ adanya semuanya. Nah di sini tumbuhan sumber kehidupan. Coba bayangkan kalau misalnya di dalam bumi ini tidak ada tumbuhan, hidup tidak makhluk hidup. Nah, aku mau tanya makhluk hidup ada berapa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu ada 3 makhluk hidup. Oke, kalau tumbuhan tidak ada, makhluk hidup tidak ada. Kok bisa? Kenapa? Ibu mau tanya. Iya, salah satu utama tuh makhluk hidup bisa hidup utamanya adanya tanaman, sumber makanannya. Manusia, coba kayak kita Indonesia makannya apa? Makanan pokoknya apa? Nasi. Nasi itu dari tumbuhan padi. Sayur dari tumbuhan. Buah-buahan dari tumbuhan. Bahkan hewan pun tidak bisa hidup. Karena apa? Sebagian besar makhluk hidup, yaitu hewan, terutama itu makanannya tumbuhan. Kambing makannya rumput. Ayam makannya juga pun sama, rumput juga, sari-sari tanaman, ya kan? Iya. Gimana mau hidup? Nggak bisa hidup. Bahkan ikan pun yang ada di air itu butuh tumbuhan. Lumut-lumut dimakan tumbuhan, iya kan? Nah, gimana air ada kalau nggak ada tumbuhan? Benar nggak? Nah, jadi semuanya terfokus tumbuhan adalah sumber kehidupan di bumi. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan dalam untuk tentang tumbuhan adalah sumber kehidupan. Tujuannya yang pertama, kalian harus tahu adalah tadi apa? Bagian-bagian dari tumbuhan. Apa saja tadi bagian tumbuhannya? Akar, batang, daun, bunga, dan buah atau biji buah ya. Nah, lalu itu fungsinya. Nah, jadi kalian harus tahu deh, Ibu. Tujuan pembelajaran Ibu ini sampaikan, kalian juga akan tahu. Siapa yang sudah tahu semua? Sudah fungsi dari tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhannya sudah tahu belum? Sudah. Coba yang sudah tahu tunjuk tangan. Apa saja sih? Akar itu untuk apa? Batang. Oke, David. Oke, betul. Lalu oke, betul. Batang untuk mengalirkan air dan nutrisi ke daun. Nah, jadi salurannya ya. Lalu daunnya untuk memasak, untuk menghasilkan apa? Oksigen. Nah, lalu apa? Iya, bukan. Nutrisi atau mineral ya. Nah, di situ menghasilkan apa? Glukosa. Glukosa itu bahan makanannya, yaitu hasilnya adalah bunga, buah, seperti itu. Dari mana? Dari udara. Daun tadi menyerap 3 elemen, air, mineral, dan udara. Ya, itu dimasak sama daun tadi. Itulah kalau dia nutrisinya pas, airnya pas, mataharinya dapat matahari pula ya, dia bisa menghasilkan bunga dan buah. Tapi kalau pernah nggak kamu di dalam seperti tanaman kita ini, di dalam ruangan saja, tidak kena matahari, tidak kena air, hidup apa mati? Mati. Karena bagian-bagian itu salah satu saja tidak terpenuhi, dia tidak akan hidup. Nah, di sini ada beberapa tanaman. Nih, ya. Tanaman-tanaman itu, nah, di situ ada nanti ya. Tolong. Nah, yang tadi sudah Ibu sebutkan, sekarang pakai ini ya.
Kerja kelompok ya, kerja kelompok. Nah, itu ada kertas yang ibu kasih. Ada tanaman yang kalian pegang. Sekarang kamu tulis tanaman apa, tulis judulnya, ya, tanamannya apa, lalu tulis bagian-bagiannya dan fungsinya. Kerja kelompok satu saja yang nulis, kerjasama, kasih tahu temannya yang nulis. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, mulai. Itu satu halaman sebelahnya kamu menggambar tanaman yang kamu pegang, buatlah gambar. Sebelahnya adalah fungsinya, ya, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ngerti nggak? Nah, lembaran sampingnya adalah untuk menggambar tanaman yang kamu pegang, bentuk tanamannya, lalu tulis sebelahnya lagi bagian-bagian tumbuhan tersebut dan fungsinya. Oke? Anak-anak masih proses ya. Nah, sambil kamu proses, kamu perhatikan dulu video yang akan ibu putar. Nah, yang penting, nah itu di bagian-bagian itu kamu catat di situ ya. Bentar ya. Nah, lihat sini nak, lihat sini nak. Kakak, jadi papan tulis ya. Akan fungsi merangkul isi dari tanah dan sebagai fondasi tumbuhan agar dapat tumbuh tinggi dan kuat. Kemudian ada batang. Batang berfungsi untuk menyebarkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan serta menyimpan cadangan makanan. Daun. Daun berfungsi untuk melakukan fotosintesis dan sebagai alat pernapasan bagi tumbuhan. Bunga. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan. Bunga juga berfungsi untuk menghasilkan biji dan buah. Dan yang terakhir yaitu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Dua jenis akar tumbuhan. Yang pertama adalah akar tunggang. Akar tunggang adalah akar utama yang tumbuh di bawah dan tidak bercabang. Berfungsi untuk menopang tanaman agar tetap tegak dan kuat. Yang kedua ada akar selalu. Akar yang memiliki banyak cabang dan tumbuh ke samping. Akar itu berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang pertama sebagai penghasil oksigen, sumber makanan bagi manusia, menjaga kualitas tanah, dan sebagai sumber obat-obatan. Proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri dengan membuat cahaya matahari. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan? Ketika matahari bersinar terang, tumbuhan menggabungkan sinar matahari, air, dan udara yang terhirup ke dalam daunnya. Kemudian menggunakan zat klorofil, tumbuhan merubah semua itu menjadi makanannya. Kenapa fotosintesis sangat penting? Karena tumbuhan adalah sumber makanan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas, baik hewan maupun manusia. Perkembangbiakan tumbuhan. Ada dua cara tumbuhan berkembang biak, dengan cara generatif dan dengan cara vegetatif. Di dalam perkembangbiakan generatif ada yang dinamakan bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam satu organ. Kemudian ada bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah jenis bunga yang hanya memiliki satu organ reproduksi seperti butik atau enam sari saja. Beberapa perantara pembentukan bunga. Di antaranya ada air, angin, hewan, dan manusia. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara tumbuhan untuk berkembang biak dengan menggunakan bagian-bagian tubuhnya untuk menghasilkan tumbuhan baru. Ada beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif seperti stek, menempel, menyambung, dan cangkok. Perkembangbiakan cangkok pada tumbuhan adalah cara unik untuk membuat tumbuhan baru dan membiarkan cabangnya akar. Ini seperti memberi tumbuhan kita saudara kembar. Stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memotong sebagian batang lalu menanamnya di tanah untuk membuat tumbuhan baru. Menempel. Menempel adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon ke batang lainnya. Menyambung. Menyambung adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menurunkan batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis. Ayo semuanya, mari tanam dan rawat tumbuhan di sekitar kita. Video interaktif yang video pembelajaran tentang tumbuhan adalah sumber kehidupan di bumi. Sudah mengerti kan? Sudah mengerti? Nah, bisa diteruskan kembali, nanti kita bahas kembali. Sudah semua? Sudah, baik.
Coba Ibu mau lihat di kelompok ini. Nah, sini. Sini. Nah. Apa satu lagi? Satu lagi. Ayo, apa tumbuhan bagian tumbuhan baru akar, batang, daun dan belum kan selesai ya, teruskan. Lalu yang ini coba ini bacanya apa? Mana batang? Kurang ya. Oke, nah di sini, oke, ini bacanya apa? Mana bunga? Bunga ini. Akar, batang, daun dan bunga, ada semua ya. Lalu, oke. Oke, nah sekarang dibaca, coba yang kelompoknya ini, ayo, Bapak Rizko, baca, akar fungsinya apa? Apa Kak? Baca. Akar fungsinya untuk menyerap air dan energi. Oke, air dan energi, bukan energi, mineral, ya kan? Betul nggak? Nah, mana akar untuk mana menyerap? Bukan menyerap. Baca, coba akar fungsinya apa di sini? Akar fungsinya mengalirkan nutrisi dan air. Salah, bukan mengaliri, menyerap. Ini apa? Oke, ganti. Ayo, baca akar fungsinya apa? Baca, ayo, dibaca. Akan menyerap nutrisi dan air. Ya, akar menyerap nutrisi dan air. Coba, batang, Rizko. Ini habis baca, yang batang. Batang fungsinya mengalirkan Murir. Jadi murir ya? ke pohon daun. Pohon. Ke daun. Apa mengalirkan apa itu? Ayo, Dapin, baca Dapin. Batang fungsinya apa? Batang fungsinya untuk mengalirkan nutrisi dan air ke daun. Ya. Batang fungsinya untuk mengaliri apa? Air dan nutrisi ke daun. Apa? Baca, daun fungsinya. Untuk memasak makanan. Ya, untuk memasak makanan. Itu mengolah apa? Air, terus air, udara, nutrisi atau mineral ya. Nah, terus ada gas ya, gas matahari itu diolah menjadi makanan. Nah, selebihnya yaitu bunga dan biji atau buah. Oke, di sini. Nah, sekarang ibu mau tanya. Dah, stop dah, Andes. Andes, stop. Nah, di sini ibu mau tanya semuanya, siapa yang pernah makan akar? Hah, pernah makan akar? Coba, akar apa ya? Udah pernah makan? Ubi kayu. Itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Singkong. Iya, benar ya. Lalu Hafiz pernah makan akar apa? Ubi jalar atau ubi sile kalau bahasa di sini ya. Lalu di sini pernah siapa lagi makan akar? Siko. Apa satu lagi? Kentang. Iya betul, itu kentang itu di mana? Nah, kentang tadi singkong, ubi, lalu apa? Kentang. Nah, kacang masuk ya. Di sini siapa yang pernah makan batang? Apa sih Pak? Wortel. Wortel betul. Wortel batang. Hebat ya, anak sekolah kelas 4 ini sudah pernah makan akar, pernah makan batang. Nah, pernah juga makan bunga ya? Bunga. Siapa yang pernah makan bunga? Bunga matahari? Bunga matahari kamu makan ya? Betul. Brokoli. Brokoli, betul. Pepaya. Pepaya, lalu bunga kembang kol, ya kembang kol. Yang suka kita sering kok kita makan di sayur sop, ada semua ya. Wortel ada, kentang ada, ya kan benar kan, kembang kol atau brokoli ada. Oke, nah selain itu, nah di sini berarti tadi apa kan daun itu adalah proses memasak makanan, ya kan? Itu namanya apa istilahnya? Fotosintesis. Ya, yang diolah apa aja tadi bahan makanannya? Air, gas itu karbon dioksida ya yang diisap. Jadi tumbuhan tadi masaknya pada saat pagi sampai sore saja, kalau malam dia nggak masak.
Dia nggak masak, dia masaknya pagi sampai sore karena dia menyerap karbon dioksida air, mineral, karbon dioksida, terus apa lagi? Matahari. Nah, itu dimasak menjadi glukosa atau makanan lalu menjadi oksigen. Itu yang kita hirup, ya, yang kita hirup. Nah, di sini mengapa sih tumbuhan penting bagi bumi? Tadi kan kamu sudah nonton, adalah sebagai tumbuhan sebagai sumber makanan. Lalu apa lagi? Sebagai paru-paru dunia. Ya, lalu apa lagi? Mencegah bencana. Apa lagi? Sebagai tempat tinggal. Sebagai tempat tinggal, siapa yang tahu? Coba perhatikan. Di rumah-rumah ada bahan apa yang ada dari tanaman? Ya, apa? Kayu, pintu kan? Dari pohon. Begitu juga dengan hewan, itu manusia ya. Hewan juga butuh tumbuhan. Coba lihatin, burung hidupnya di mana? Di pohon, ya kan? Ada yang di dalam, burung itu bikinnya di dalam batang pohon yang sudah mati. Ada yang ranting-ranting pohon ditaruh di atas pohon, betul ya? Nah, berarti bahkan ikan pun butuh pohon. Nah, di situ semuanya butuh kehidupan dari berarti intinya benar ya, tumbuhan adalah sumber kehidupan di bumi, seluruh makhluk hidup. Nah, di sini melaksanakan kesimpulan. Tadi kan ada beberapa macam-macam akar. Ya, kan ada beberapa akar. Tadi akar tunggang, akar serabut. Mana pohon cabai tadi? Pohon cabainya mana? Nah, akar tunggang seperti ini ya. Nah, ini akar serabut. Perhatikan ya, akar tunggang itu cuma ada satu yang besar seperti ini. Nah, sama seperti halnya pohon mangga. Nah, ini namanya akar tunggang. Nah, kalau yang seperti ini kecil-kecil banyak, ini namanya akar serabut. Jadi bagian tubuh tumbuhan, Ibu mau tanya, bagian tubuh tumbuhan yang paling penting menurut kalian apa? Apa? Akar. Apa yang paling penting adalah akar. Karena apa? Coba, siapa bisa menjelaskan? Karena tumbuhan tadi bisa berkembang, bisa hidup, pertama adalah di akar. Karena semua makanan berawalnya dari akar. Kalau tidak ada akar, bagaimana bisa hidup? Benar kan? Bagaimana bisa hidup? Karena di situ akar tadi menyerap apa saja? Air dan nutrisi dari mana? Dari tanah, dari protein hewani yang ada dalam tanah, ya kan? Nah, itu diserap sama akar lalu melalui batang. Bagian tubuh tumbuhan ini bekerja sama nggak? Bekerja sama, akar bekerja sama. Nih kata akar nih, saya kasih makanan, bisa ya, bisa terus diambil sama batang. Oke, saya terima akar. Nah, saya aliri ke daun, ya kan? Lalu udah diserap, diambil sama. Oke, saya terima batang, saya terima ini. Saya juga menambahkan karbon dioksida, udara, ya kan? Terus sama matahari, diserap pula, makannya diolah, dimasak sama daun tadi, itu berupa fotosintesis, menjadi bahan makanan yang sudah jadi, seperti oksigen dan bunga tadi hasilnya sudah jadi, mineral tadi sudah jadi, menjadi bunga, bisa dimasak lagi, diolah lagi setelah bunga menjadi buah. Ada beberapa saya punya pohon durian, ya kan? Saya punya pohon durian, tapi nggak semuanya jadi buah. Itu termasuk gagal. Dia masaknya tidak jadi. Mungkin ada yang kena angin, bunganya gugur, ya kan? Ada juga dia nutrisinya tidak masuk dalam sempurna. Jadi yang tidak jadi, ya gugur, bunganya gugur. Yang sempurna dapat makanan yang nutrisinya tepat sempurna, dia jadi buah. Ada juga yang sudah jadi biji bakal buah kecil, rontok pula, ya kan? Batangnya busuk, sama. Berarti nutrisi dari yang dialirkan itu tidak sempurna. Kalau yang sudah jadi besar, berkembang, itu nutrisinya bagus. Makanya kalau sekarang para petani diberikan ditambahkan apa? Pupuk, ya kan? Pupuk hewani, pupuk nabati, ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Sudah mengerti semua? Sudah, alhamdulillah alamin. Untuk proses belajar kita ilmu pengetahuan alam tentang tumbuhan adalah sumber kehidupan di bumi selesai. Nah, untuk anak-anakku, nah intinya berarti kita di bumi ini harus menjaga lingkungan, jaga kebersihan, jaga proses pertumbuhan-tumbuhan. Ya, jangan menyebab hutan sembarangan. Nah, kalau tidak ada tumbuhan, otomatis kita nanti kebanjiran. Lihatin kan? Banyak kejadian kebanjiran, longsor karena tidak adanya menopang tanah, menyerap tanah untuk lebih kuat dari tumbuhan itu sendiri. Nah, sampai di sini untuk proses belajar kita hari ini. Untuk David, maju ke depan, pimpin doa.